Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang kembali di dalam channel Inspirasi Kehidupan Milenial. Kita akan lanjutkan firman Tuhan. 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat, 5 sempurna yang kedua. Jadi yang 4 sehat, 5 sempurna yang pertama adalah roti hidup. 4 sehat, 5 sempurna yang kedua adalah air hidup. Roti tanpa air, maka orang yang makan tanpa minum akan keselak, akan tersangkut, dan bisa menimbulkan penyakit. Demikian juga firman Tuhan ini. Firman Tuhan, Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Tapi Yesus juga berkata, "Akulah air hidup." Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Saya bacakan. Dikatakan begini. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Dalam ayat ini, Yesus juga adalah air kehidupan yang memberikan kelegaan. Yang pasti, air kehidupan memberikan kepuasan bagi orang yang haus. Itu benar-benar. Jika kita makan, ada nasi dan lauk pauk, di sampingnya juga harus ada air minum. Karena nasi dan air minum itu satu kesatuan yang harus dinikmati. Jika kita buka lagi dalam Yohanes 4. Yohanes 4. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bagaimana Yohanes 4 berkata kepada seorang perempuan Samaria. Perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus di sumur Yakub. Dalam ayat 10 dikatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Elohim, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Perbincangan seorang perempuan Samaria dengan Yesus Kristus menimbulkan dua pemikiran yang berbeda. Yesus menjelaskan air kehidupan yang berasal dari dirinya, tapi seorang perempuan Samaria berbicara tentang air yang ada di dalam sumur Yakub. Jelas sangat berbeda, tapi sama-sama air. Satu, air yang memberikan hidup sementara yang bersumber dari sumur Yakub. Satu lagi, air yang memberikan hidup yang kekal yang bersumber dari Yesus Kristus. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan." Coba bayangkan. Perempuan itu pun sudah berkata langsung, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Jadi perempuan itu berbicara tentang air yang memberikan kehidupan sementara, yaitu air yang akan dia timba dengan timba dari sumur Yakub. Sedangkan Yesus berbicara tentang air yang akan dia berikan, air yang memberikan kehidupan di dalam diri setiap orang. Ayat 14, "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya." Menjadi mata air di dalam dirinya. Air itu akan mengalir dan mengalir. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku,
mengalirlah Roh Kudus, puaskanku. Di dalam ayat 14 dikatakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air, bukan air mata. Air mata adalah air yang keluar dari mata, menetes. Oleh karena kepedihan, oleh karena persoalan, oleh karena masalah. Tapi kalau mata air, itu bukan karena masalah. Mata air itu adalah mata air yang sangat jernih. Akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Luar biasa. Sampai kepada hidup yang kekal. Memancar dan memancar. Air yang memberikan kesejukan, air yang bening, air yang sejuk, air yang memberikan damai. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh luar biasa. Yesus adalah roti hidup dan Yesus adalah air hidup. Air yang bersama-sama dengan pribadinya akan mengalir dan mengalir dan mengalir. Memberikan kedamaian bagi setiap orang yang menerima dia. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Dahsyat. Janjinya tidak pernah terlambat. Janjimu seperti fajar pagi hari. Haleluya, haleluya. Saya akan bacakan lagi dari Yohanes 7 ayat 17, dikatakan demikian. Yohanes 7 ayat 17. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Elohim, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Artinya, Yesus berbicara dari dirinya sendiri. Karena dialah roti hidup itu, dia air hidup itu. Bukan berbicara dari kepintaran orang-orang lain karena pelajaran pengetahuan yang lain. Yesus sungguh luar biasa. Apa yang harus kita lakukan? Masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahwa Yesus Kristus adalah sumber kehidupan, sumber air hidup. Bagaimana Yesus memberikan ketenangan, kedamaian. Yesuslah solusi bagi orang yang haus dan lapar. Itu sebab dikatakan, hai orang yang letih, lesu dan berbeban berat. Orang yang letih bisa juga karena belum makan. Orang yang lesu bisa juga belum makan. Orang yang berbeban berat pasti karena punya masalah persoalan. Itu sebabnya dikatakan tadi, bukan mata air, bukan air mata. Kalau air mata itu keluar karena ada persoalan, letih, lesu, berbeban berat. Sehingga keluarlah air mata. Tapi kalau mata air, itu muncul kesukaan, kedamaian, ketenangan. Air mata bisa berubah menjadi mata air. Air mata keluar dari mata oleh karena persoalan di dalam dirinya, di dalam hatinya. Udah? Kalau mata air keluar dari mana? Dari kehidupannya, dari mulutnya, keluar dalam tingkah lakunya. Tenang, wajahnya bersinar, penuh dengan kedamaian. Jadi dia ubah, Yesus ubah air mata menjadi mata air. Roti hidup dan air hidup disatukan menjadi kekuatan yang luar biasa.
nasi dan lauk pauk disatukan dengan air, maka itu akan menjadi sebuah kehidupan yang memunculkan kekuatan pada saat sudah diproses di dalam lambung. Maka dia bisa bekerja dan bekerja, bekerja dan bekerja. Haleluya, dia bisa bersuka cita. Dia bisa mengangkat beban. Orang-orang yang hidup di dalam Yesus Kristus sebagai roti hidup, orang-orang yang hidup di dalam Roh Kudus, Yesus Kristus sebagai air hidup, dia akan memiliki kuasa dan power. Dia bisa menghadapi beban dan masalah. Jadi Bapak Ibu, yang pertama dari 4 sehat 5 sempurna adalah roti hidup. Yang kedua dari 4 sehat 5 sempurna adalah air hidup. Yesus berkata, akulah roti hidup. Yesus juga berkata, akulah roti hidup. Sungguh luar biasa. Sebagai kesimpulannya, bukalah hatimu, sebab air kehidupan, yaitu Yesus Kristus, akan datang dan mengalir dalam kehidupan. Dia akan memuaskanmu, menguatkanmu, memberikan solusi dalam kehidupan. Itulah 4 sehat yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kiranya renungan ini dapat menginspirasi kehidupan saudara dimanapun saudara berada. Jangan lupa like dan subscribe. Akan kita lanjutkan dengan yang ketiga, 4 sehat yang ketiga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.